Kalian kita teruskan untuk selanjutnya yang terhormat Ibu Mercy Kristi Baren A261, dipersilakan Ibu Mercy. Terima kasih Pak Ketua. Yang saya hormati Pak Ketua dan pimpinan komisi, Bapak Ibu anggota komisi yang saya hormati, Direktur PLN dan seluruh jajaran. Saya langsung saja poin yang pertama yang berkaitan dengan laporan progres hari ini terkait dengan pembangkit program 35.000 megawatt. Sebaiknya data yang dipaparkan hari ini tidak memperlihatkan apapun Ibu, karena ini data yang lama juga yang senantiasa kita dapatkan dari PLN. Hari ini tadinya kami berpikir bahwa data ini lebih di breakdown dari total 35,5 gigawatt, kemudian existing hari ini 8,8 dan harapannya 26,7 gigawatt ini yang sementara dalam proses konstruksi. Data yang saya lihat di bagian belakang untuk 2020 kurang lebih sekitar 5,7 megawatt. Saya sebenarnya sangat bersetuju dengan kawan-kawan yang lain, sebaiknya ada roadmap. Roadmap per proyek, per wilayah, dan per pencapaian. Jadi dalam 5 tahun ini kita bisa mengevaluasi bersama-sama. Urusan substansi energi Bapak Ibu sekalian adanya di Komisi 7. Jadi kita juga bisa ikut mengevaluasi penetapan 5,7 megawatt untuk 2020 dapat data ini dasarnya dari mana. Jadi kalau bisa kita tingkatkan lagi ini jauh lebih memadai dengan data-data yang bisa kita dapatkan dari pihak PLN sendiri. Yang kedua adalah kita juga ingin dapat data proyek mangkrak dari yang 35,5 megawatt ini. Karena di sini cuman hanya dipaparkan yang sementara ongoing proses 8,8 gigawatt, 26,7 itu yang IPP, itu kita juga ingin dapat data yang ongoing proses positif, ongoing proses berapa persen, yang sudah mangkrak berapa persen. Jadi pekerjaan kita akan tambah panjang. Fast track tahap pertama, tahap kedua waktu zaman SBY, itu aja kita udah rugi 32 triliun Bu. Jadi hari ini mestinya ada data terbuka yang bisa kita evaluasi. Dari sini nggak ada data apa-apa yang bisa kita evaluasi Bu. Ini saya cukup keras soal ini. Nggak ada data apapun yang kita bisa evaluasi. Kemarin waktu kita ke Lampung Bu, kami mendapatkan paparan yang sangat luar biasa. Bahwa untuk kawasan seluruh Sumatera akan terjadi interconnecting Sumatera. Kalimantan akan terjadi interconnecting. Kemudian ditambahkan lagi dengan proyek untuk serat optik bawah laut Jamali, Jawa Barat. Bali, Madura dan seterusnya, Jamali. Untuk kawasan timur Indonesia mulai dari Maluku Utara, Papua Barat, NTT dan seterusnya, ini miris sekali Bu. Kalau data ini tidak di breakdown, tidak diderivasi, kita tidak akan tahu wilayah mana hari ini yang masih bermasalah. Hari ini kita bicara masih pada tataran ketahanan energi di sektor kelistrikan, bertahan dengan cara apapun. Hari ini belum kita bicara tentang kedaulatan energi. Jadi hari ini saya sebenarnya dari tadi cukup kesal sebenarnya dari tadi lihat data seperti ini. Tidak memperlihatkan apapun. Padahal hari ini adalah rapat perdana hari ini kita menetapkan langkah kinerja kita antara Komisi 7 dengan mitra kita PLN untuk 5 tahun dan tahun-tahun yang akan datang. Tapi hari ini tidak bisa kita evaluasi. Jadi untuk bagian ini saya minta data lebih konkret untuk semua wilayah. Jadi kita tahu masing-masing semua anggota DPR bisa lebih memperhatikan wilayahnya berdasarkan data yang lebih valid. Yang kedua, berkaitan dengan asumsi RKAP 2020. Di sini sudah dijelaskan panjang lebar. Dalam pergumulan Komisi 7 yang berkaitan dengan asumsi makro 2020, terjadi perdebatan yang cukup panas sebenarnya Bu. Yang berkaitan antara cabut tidaknya subsidi listrik, tapi di Banggar kemudian diputuskan untuk dicabut subsidi listrik. Persoalan yang paling mendasar adalah waktu itu berkaitan dengan akses data. Saya cukup sedih Bu, karena fraksi PDP waktu itu yang bersikeras waktu itu meminta data lebih divalidasi. Data diambil dari TNP 2K. Padahal TNP 2K menggunakan data itu berdasarkan riset tidak by name, by address per setiap rumah. Tetapi data sampel yang diambil. Hari ini PLN memutuskan boleh ke Ambon, boleh ke wilayah yang lain. Ada 2 rumah berdekatan sama-sama miskin, yang 900 megawatt di sini dicabut dan yang di sini tidak dicabut. Padahal sama-sama miskin. Jadi terhadap angka angka pelanggan yang hari ini pada pelanggan 900 kafe
atau 900 watt itu kan 24,2 juta atau 24 sekian juta. Di antaranya 6,9 atau 7 juta itu adalah pelanggan yang non RTM, rumah tangga sudah rumah tangga maju. Sementara rumah tangga yang bukan miskin ya. Sementara sisanya itu adalah pelanggan RTM. Pertanyaannya hari ini kita butuh klarifikasi data, Bu. Sepanjang tidak ada klarifikasi data, kami mohon dengan sangat jangan coba-coba cabut ini subsidi listrik. Karena ini sangat mengganggu rasa keadilan kita terhadap akses energi, khusus di sektor listrik bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin jangan didiskriminasi lagi, Pak. Ya kalau miskin, miskin aja. 6,9 juta masyarakat miskin itu baru saja mau dari miskin mau naik ke angka yang mau keluar dari jalur miskin. Jadi kalau dicabut dengan seketika bisa tiba-tiba semuanya drop menjadi miskin. Tolong ini dipertimbangkan baik-baik. 24,4 juta jiwa pelanggan baik yang non RTM maupun yang RTM dari sisi dari sisi angka subsidi 48 untuk tahun 2019 tahun 2020 ini akan diperkirakan naik sampai dengan tadinya 64 sekian. Setelah pembahasan turun menjadi 54 sekian kalau dicabut subsidi listrik yang 900 watt untuk yang non RTM itu. Kami mohon Ibu sekali lagi kita minta. Maret saya catat benar, Maret 2018 Pak Jonan dengan sangat gagahnya melakukan tanda tangan MOU atau nota kesepahaman itu dengan BPS. Keputusan Pak Presiden untuk menggunakan one stop service statistik satu pintu adalah data BPS. Sementara data BPS yang dikeluarkan Bu hari ini, data BPS itu berbasis seluruh moda yang menggunakan sumber daya, termasuk sumber daya mandiri dari desa. Jadi jangan kemudian semuanya dihitung elektrifikasi, benar-benar elektrifikasi. Kalau Bapak Ibu pergi di pulau-pulau kecil yang ada di Maluku hari ini, banyak desa-desa miskin hari ini yang harus nambah uangnya dari bayar kelapa dan lain-lain untuk bisa beli mesin genset. Apa itu terhitung sebagai elektrifikasi? Karena itu dia tidak bertahan setiap saat. Tidak ada BBM, mati itu lampunya. Jadi saya minta urusan elektrifikasi mohon diredefinisi ulang. Elektrifikasi yang dimaksudkan ini elektrifikasi apa? Kalau elektrifikasi berbasis semuanya termasuk urusan pengadaan generator yang disiapkan oleh desa, buat saya ini nggak fair untuk kita yang di daerah-daerah pulau-pulau. Karena di hampir sebagian besar pulau-pulau yang ada di Maluku, sebagian besar yang belum terlayani oleh PLN itu menggunakan genset, Bu. Bayar sendiri, pakai uang sendiri. Jadi saya mohon dengan sangat. Yang berikut terhadap masalah pencabutan subsidi 900 watt bagi yang non RTM, yang rumah tangga miskin, non rumah tangga miskin. Kami juga minta catatan, Bu. Kami minta catatan balance sheet dan financial sheet dibuka secara terbuka. Saya takut inefisiensi di dalam PLN bebannya diberikan kepada pelanggan. Dan ini pelanggan miskin, Bu, bukan pelanggan kaya. Saya minta maaf hari ini saya agak keras sebenarnya. Jadi saya minta kalau bisa, saya senang sekali ada satu Bapak hari ini bicara tentang laporan BPK. Mestinya kita bicara secara terbuka. Kalau mau cabut subsidi hari ini, kita harus bicara juga tentang efisiensi di dalam PLN sejauh mana gitu loh. Kalau efisiensi PLN oke, losses teknis non teknis itu turun jauh, hari ini mungkin kita bisa bicara cabut subsidi. Karena udah idle dan ideal di tubuh PLN sendiri. Tapi kan hari ini kan tidak demikian. Kalau di PLN tidak dalam kondisi ideal, kenapa memaksakan kepada yang pelanggan miskin yang mau tiba-tiba naik keluar dari kemiskinan, dipaksa lagi memikul beban ini. Jadi kita mohon untuk ada data resmi soal ini. Yang ketiga dan yang terakhir, berkaitan dengan pola-pola kerjasama KSO yang ada di daerah-daerah. Untuk mencapai 35.000 megawatt itu pemerintah menggunakan semua cara. Di dalam tubuh PLN sendiri ada begitu banyak sejumlah skema. Ada PLN, IPP, di dalam PLN ada juga skema yang namanya KSO, kerjasama operasi. Hari ini untuk mencapai 35.000 megawatt khusus untuk di daerah Maluku, semua yang KSO bermasalah hari ini yang ada di Maluku. Di Aru 3 wilayah, PLTD, Benjina, Taberfane,
dan satu wilayah lagi yang ada di wilayah yang perbatasan. Kemudian di wilayah yang berbatasan dengan Blok Marcella, 8 PLTD bermasalah dengan KSO, belum lagi yang lain. Ketika dikoordinasi ada masalah juga dengan pendapatan anggaran daerah karena tidak memadai untuk menyiapkan mesin, Bu, mesin. Informasi terakhir yang kami dapat dari PLN akan menyiapkan semuanya. Bahwa untuk pembangunan PLTD yang berikutnya, itu dari A sampai Z semuanya disiapkan oleh PLN. Kami mohon yang pertama sebaiknya moratorium aja seluruh kerja-kerja yang namanya KSO di wilayah-wilayah 3T. Jangan lagi membebankan dana APBD di wilayah-wilayah 3T yang sudah kecil itu untuk tambah lagi beli mesin, beli segala macam-macam, Bu. Sementara anggaran di wilayah-wilayah 3T itu sudah sangat-sangat terbatas. Sementara kita tarung habis-habisan, koordinasi dengan Komisi 6, kalau bisa kita tambah subsidi, Komisi 7 juga setuju untuk tambah subsidi. Kita pertahankan subsidi, supaya subsidi itu bisa tetap ada di PLN, cover itu wilayah-wilayah yang sulit. Di Komisi 6 kita koordinasi untuk kalau bisa PNM, penyertaan modal negara bisa masuk juga ke PLN. Supaya bisa ini cover wilayah-wilayah ini. Jadi sekali lagi kami minta KSO ini dievaluasi dengan sebaik-baiknya. Dan kalau bisa moratorium atau dihentikan. Jangan lagi udah. Karena ini dari hasil evaluasi kami sampai dengan hari ini semuanya bermasalah karena memang daerah nggak punya uang. Jadi minta maaf ini saya memang hari ini saya tahan dari tadi ini. Karena ini semua wilayah kecil. Dan yang terakhir angka elektrifikasi. Angka elektrifikasi tadi di situ untuk Maluku 90 sekian persen. Data yang terakhir dipaparkan 80 sekian persen untuk Maluku. Tetapi data yang ada di lapangan juga memang miris. Apa benar? Karena ada terjadi perbedaan pendapat soal data. Data yang dikeluarkan oleh PLN bahwa dari 500 sekian desa atau mendekati 600 sekian desa. Sementara data yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah jumlahnya berbeda lagi. Setiap tahun itu PLN alokasi anggaran untuk memasukkan program untuk listrik desa. Tetapi kok angka listrik desa, data desanya tidak turun-turun. Informasi terakhir saya tanya, Bu Mercy ini masih 300-an. Loh saya bilang, Pak ini 5 tahun kita kerja kok angkanya nggak turun-turun, ini gimana Pak? Jadi terhadap persoalan ini saya pikir sebaiknya untuk data elektrifikasi per setiap provinsi dikeluarkan data per desa. Jadi kita bisa mengevaluasi. Di desa ini sudah ada listrik. Basis listriknya ini apa PLTD ataukah hybrid dengan fotovoltaik yang dengan basis tenaga surya atau apa dan seterusnya. Jadi kita bisa mengevaluasi satu-satu. Hari ini data yang ada di saya, data yang ada di PLN dan data yang ada di Pemda berubah-ubah semua. Jadi untuk menghitung-hitung elektrifikasi jadi membingungkan gitu. Saya kira mungkin itu beberapa catatan dari kami saja yang berkaitan dengan masalah listrik hari ini dan mudah-mudahan tidak ada sedikit pun kebijakan yang sifatnya diskriminatif.